Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yunulatumanuna, T2019-3150 akan menjelaskan tentang supervisi dan evaluasi penerapan manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Mungkin dari saudara sekalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan supervisi, apa yang dimaksud dengan evaluasi dari mata kuliah yang diajarkan sebelumnya. Jadi saya hanya menjelaskan untuk mengingatkan Anda kembali apa yang dimaksud dengan konsep supervisi. Konsep supervisi di sini meliputi banyak hal. Yang pertama, pengertian supervisi. Yang kedua, macam-macam supervisi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat supervisi. Yang keempat adalah metode dan langkah-langkah supervisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan supervisi. Supervisi secara etimologi adalah suatu bentuk kata atau morfologi yang terkandung dalam perkataan atau semantik. Secara istilah, supervisi ini berasal dari bahasa Inggris. Super yang bermakna atasan dan vision yang bermakna melihat. Secara digabungkan, itu supervisi bermakna melihat dari atas. Mungkin secara gamblang tidak kurang dipahami ya, melihat dari atas. Jadi supervisi ini secara istilah bisa diartikan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak atasan atau yang memiliki jabatan lebih tinggi dari guru dan karyawan, misalnya seperti kepala sekolah atau pihak-pihak yang sudah ditentukan dari sekolah untuk melihat pekerjaan guru, untuk melihat proses pembelajaran mengajar. Jadi, kegiatan supervisi ini itu aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi atau melihat seorang pendidik saat melakukan proses belajar mengajar di kelas. Tidak untuk mencari kesalahan seorang pendidik, namun lebih mengandung unsur-unsur pembinaan agar guru lebih baik lagi cara penyampaian materi ataupun menjawab pertanyaan dari peserta didik, dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Supervisi, orang yang melakukan supervisi adalah supervisor. Biasanya orang yang melakukan supervisi ini adalah pihak atasan atau orang yang memiliki jabatan tinggi, lebih tinggi daripada guru ataupun karyawan, misalnya kepala sekolah ataupun pihak-pihak yang sudah ditentukan dari sekolah untuk mengawasi pendidik. Oleh karena itu, berikut adalah pengertian supervisi menurut para ahli, yaitu menurut Piet Asehertian, supervisi adalah suatu usaha layanan yang diberikan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok agar meningkatkan kualitas seorang pendidik dan bertujuan agar memberikan yang terbaik atau lebih baik lagi cara penyampaian materi ataupun cara menjawab pertanyaan dari peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi. Tujuan utama supervisi adalah untuk memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah memberikan bantuan secara teknis dan melaksanakan bimbingan kepada guru-guru dan staf-staf sekolah agar semua personil sekolah dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode supervisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode supervisi berbasis sekolah dan pesantren. Aspek utama yang berhubungan dengan kompetensi guru merupakan kompetensi supervisi pengawas. Perilaku peserta didik dipengaruhi oleh perilaku pengawas. Oleh karena itu, di dalam pesantren membutuhkan metode dan teknik supervisi. Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh Kepala MTS Pondok Pesantren Nurul Islam, metode yang telah digunakan di pesantren ini itu menggunakan metode bekerja sama, memberikan bimbingan terhadap pendidik, kemudian menggunakan teknik supervisi individu dan teknik supervisi kelompok.
Yang pertama, metode secara bekerja sama, yaitu pada proses metode secara bekerja sama ini, supervisor ataupun pendidik bekerja sama dan bersepakat untuk menetapkan struktur penilaian proses pelaksanaan terhadap masalah yang pendidik hadapi. Jadi dalam metode bekerja sama ini, baik pendidik ataupun supervisor itu melakukan kesepakatan untuk memberikan solusi atau evaluasi yang akan dikerjakan di semester depan dan tugas supervisi di sini ada banyak. Tugas supervisi menyajikan, yaitu menyajikan segala hal yang dibutuhkan saat pelaksanaan supervisi. Yang kedua, menjelaskan secara rinci pelaksanaan supervisi, menjelaskan bagaimana caranya melakukan supervisi, bagaimana. Yang ketiga adalah mendengarkan saat pendidik melaksanakan tugasnya. Mendengarkan. Jadi saat pendidik melakukan proses belajar mengajar, seorang supervisor harus mendengarkan pendidik tersebut. Yang keempat adalah memecahkan masalah atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh pendidik. Jadi di saat seorang pendidik melakukan kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dari peserta didik, itu mencari solusi bagaimana caranya agar pendidik tersebut dapat lebih mudah lagi, lebih baik lagi dalam menyampaikan materi tersebut. Yang kelima adalah negosiasi, melakukan suatu cara dalam usaha meraih keputusan melalui musyawarah. Jadi setelah melakukan supervisi itu, kita melakukan musyawarah antara supervisor dan pendidik agar kita lebih baik lagi cara mengajarnya dan dengan cara bermusyawarah. Seperti itu. Yang kedua, teknik supervisi manajemen berbasis pesantren. Di dalam pesantren menggunakan dua teknik, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. Para pendidik yang memiliki masalah khusus dan bersifat perorangan akan melaksanakan teknik supervisi secara individual karena akan diatasi langsung dan secara. Para pendidik yang memiliki masalah khusus dan bersifat perorangan akan melaksanakan teknik supervisi individual karena akan diatasi langsung dan secara khusus agar masalah tersebut dapat diketahui dan diselesaikan dengan cara pribadi. Teknik individu menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan kelas. Kepala sekolah atau supervisor mengunjungi tiap-tiap kelas dan dengan membawa berkas-berkas yang berisi tentang penilaian kelas serta penilaian pengajaran seorang pendidik yang dilakukan saat proses supervisi tersebut. Kesiapan pendidik dalam mengajar. Dalam kegiatan tersebut, supervisor melihat kesiapan pendidik dalam mengajar peserta didik, memeriksa perlengkapan kelas seperti jurnal kelas, RPP, jurnal pengajar, absensi siswa, dan buku catatan nilai peserta didik. Jadi buku catatan nilai ulangan ataupun nilai tambahan harus ada agar semua perlengkapan kelas terkonsep dengan baik. Selain memeriksa perlengkapan kelas, kepala sekolah atau supervisor juga melihat bagaimana proses belajar dan mengajar agar dapat terlihat adanya kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki. Selanjutnya, kepala sekolah atau supervisor dengan pendidik melakukan perjanjian untuk menjelaskan hasil-hasil observasi dan proses pembelajaran tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu observasi kelas. Di dalam pondok pesantren, pelaksanaan observasi kelas dilaksanakan oleh pihak atasan yang sudah terjadwalkan. Misalkan pada hari Sabtu akan diadakan supervisi. Pihak atasan akan masuk di setiap kelas untuk melakukan observasi kelas.
dan melihat keadaan kelas secara langsung. Kemudian melihat cara mengajar dan metode pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Seluruh pendidik dianjurkan untuk selalu siap siaga dan bersifat profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pertemuan individu. Pihak atasan pesantren atau kepala sekolah mengadakan pertemuan atau tatap muka secara pribadi apabila ada seorang pendidik memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran terhadap tempat yang telah disepakati satu sama lain. Di dalam pertemuan tersebut, pihak atasan pesantren atau kepala sekolah dengan para pendidik bekerja sama dengan cara bermusyawarah untuk mencari jalan pintas terhadap permasalahan yang telah dihadapi oleh pendidik tersebut. Selain hal tersebut, pihak atasan atau kepala sekolah memberikan pelayanan dan bimbingan yang dapat memotivasikan pada pendidik agar ada perbaikan baik melalui nasihat ataupun perlakuan dalam proses belajar mengajar. Jadi, supervisi ini bertujuan untuk membimbing pendidik agar melaksanakan tugasnya lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas pendidik agar menumbuhkan kualitas juga terhadap peserta didiknya. Yang kedua adalah teknis supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok, teknik seperti ini disebut teknik supervisi kelompok adalah program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih yang memiliki permasalahan saat pembelajaran. Dan teknik supervisi kelompok ini yang mempunyai permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang sama lalu dikumpulkan menjadi satu. Teknik supervisi kelompok yang digunakan di pesantren sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan rapat. Jadi orang yang memiliki permasalahan yang sama kita jadikan menjadi satu dan kita bahas di dalam musyawarah agar lebih baik dan lebih mudah cara memahami permasalahan tersebut dan agar lebih mudah mencari jalan pintas dari permasalahan tersebut, yaitu dengan mengadakan rapat. Rapat adalah dalam pesantren pasti melaksanakan yang namanya rapat. Rapat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak atasan atau kepala sekolah untuk menyelenggarakan proses supervisi kelompok. Rapat ini merupakan jalan untuk terbentuknya supervisi kelompok agar semua permasalahan dapat ditampung dan dibahas bersama. Jikalau permasalahan sudah terkumpulkan, jika masalah sudah terkumpulkan menjadi satu, setelah itu kita bisa membahas permasalahan tersebut dan bisa menemukan jalan keluarnya atau memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para pendidik. Jadi dengan musyawarah, dengan rapat, kita bisa memberikan solusi, memberikan pendapat satu sama lain agar ditemukannya sebuah solusi dalam permasalahan yang telah dihadapi oleh para pendidik tersebut. Di dalam rapat tersebut kita dapat mengumumkan pendapat dan solusi kita, lalu diputuskan bersama dalam memecahkan masalah tersebut. Dan di antara pihak atasan atau kepala sekolah harus ada keterbukaan dan saling menghormati satu sama lain, baik dari pihak kepala sekolah ataupun para pendidik. Selanjutnya, mengadakan pelatihan. Dalam proses belajar mengajar, tidak semua orang bisa menjalankan dengan lancar. Jadi tidak semua pendidik melakukan tugasnya, cara menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan itu dengan lancar. Jadi dengan adanya pelatihan ini merupakan jalan untuk mempermudah seorang pendidik dalam mengerjakan proses mengajarnya. Oleh karena itu, pasti membutuhkan pelatihan terlebih dahulu dalam sekolah ataupun pesantren. Telah mengadakan proses pelatihan menjadi seorang pendidik dengan benar dan dengan pelatihan tersebut dapat membantu pendidik dalam mengembangkan kompetensi tertentu yang telah disupervisi masih kurang. Tujuannya diadakan pelatihan seorang pendidik untuk meningkatkan kinerja pendidik
agar lebih baik lagi, sehingga hasil pembelajaran tersebut meningkat dan dapat berdampak positif terhadap suatu sekolah atau pesantren. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi, supervisi, dan evaluasi manajemen berbasis sekolah dan madrasah. Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya. Sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal, baik di era krisis maupun pada pasca krisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokan. Pengelompokan ini dimasukkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan. Dalam rangka mengimplementasikan MBS, atau manajemen berbasis sekolah, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dengan mempertimbangkan kondisi, lokasi, dan kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikitnya akan ditemui 3 kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah juga memerlukan pertahapan yang tepat, atau dengan kata lain harus dilakukan secara bertahap. Penerapan MBS secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan politik pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan. Kalau kemampuan politik pemerintah sudah ada, pelaksanaannya tergantung pada bagaimana kesiapan pelaksanaan dan perumusan kebijakan dapat memperkecil kelemahan yang mungkin muncul dan mengeksplorasi manfaat semaksimal mungkin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan baik kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.